Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat madrasah semua? Kembali lagi bersama saya Muharini Aulia dalam talk show Literasi Digital Madrasah. Nah, sahabat madrasah semuanya, belakangan ini kita mungkin sering mendengar sebuah statement yang menyatakan bahwa digital literacy is the new survival skill. Salah satu bentuk baru atau skill baru untuk bertahan di dunia saat ini adalah literasi digital. Dan di saat yang bersamaan juga tiba-tiba muncul beberapa terminologi baru. Misalnya salah satunya yang cukup dikenal di kalangan pendidikan adalah computational thinking. Nah, kita mulai mendengar tuh desas-desus tentang adanya computational thinking sebagai salah satu skill yang wajib dimiliki oleh generasi saat ini dan juga yang akan menjadi penerus ke depannya. Nah, untuk bisa memahami lebih dalam tentang keterkaitan antara literasi digital dan juga computational thinking, hari ini sudah hadir bersama saya seorang pakar di samping saya, yaitu adalah Mas Rahmat Hidayatullah. Makasih, Karini. Gimana kabarnya Mas Rahmat? Alhamdulillah baik, sehat. Saya biasanya sih memanggil Mas Rahmat ini dengan sebutan Mas Kemat ya. Nyamannya dipanggil apa nih Mas? Panggilnya ya seperti biasa aja. Mas Kemat nggak apa-apa ya? Nah sahabat madrasah semuanya, buat yang belum tahu, Mas Kemat ini adalah seorang dosen di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya Mas ya. Dan beliau juga adalah penulis buku, ada banyak bukunya dan salah satunya baru saja selesai ya Mas ya. Bukunya Pengantar Computational Thinking Madrasah ya Mas ya, yang baru saja selesai dituliskan, sebentar lagi akan diterbitkan ya Mas ya. Iya, insya Allah. Amin. Dan Mas Kemat ini juga adalah seorang content creator, ya, seorang seniman yang banyak karyanya kayaknya di YouTube channel kadang-kadang juga sering saya tonton, saya nikmati. Jadi mungkin nanti bisa disebutkan Mas apa nama YouTube channelnya, bisa numpang iklan mungkin ya di sini nanti. Sekalian promosi dong. Sekalian promosi. Baik, Mas Kemat, supaya kita bisa lebih santai ya. Tadi kan sudah ada tuh bridgingnya di awal, prolognya, bahwa pembahasan kita kali ini adalah tentang computational thinking dan keterkaitannya dengan literasi digital. Tapi sebelum ke sana, saya penasaran nih, Mas Kemat kan tergolong individu yang cukup aktif di sosial media ya Mas ya. Juga berkarya di sana, menjadi content creator juga. Saya penasaran, siapa sih influencer yang biasanya bisa dibilang adalah panutannya Mas Kemat nih? Selalu Mas Kemat ikuti perkembangannya gitu, menjadi inspirasi buat Mas Kemat. Influencer ya? Yes. Ya mungkin banyak ya kalau influencer yang bisa menjadi role model ya untuk bermain di media sosial gitu. Salah satunya tentu saja Bang Deddy. Selebihnya ya masih banyak lagi sih ya. Masih banyak yang lain ya. Sejauh ini yang paling saya sering saksikan itu konten-kontennya Bang Deddy ya. Tadi saya hampir menebak jangan-jangan diri sendiri maksudnya ini influencer yang sering diamatinya ya. Itu sih jadi narsis. Jadi narsis ya. Gak apa-apa Mas, bentuk self love, menghargai diri sendiri. Terus kalau top 3 aplikasi yang biasanya digunakan di handphone apa Mas? YouTube. Yang paling sering, Spotify, sama apa ya? YouTube, Spotify, TikTok. Satu lagi? Ya. TikTok beneran Mas? Iya, tapi aku kan download TikTok gitu ya. Tapi yang pakai anakku untuk lari. Jadi cuman hanya sebagai user, bukan menjadi content creatornya ya, hanya user yang nontonin aja TikTok gitu ya. TikTok itu cuma monitoring aja konten-konten yang ada. Ya. Dan mungkin mencari inspirasi juga dari situ nggak Mas? Iya, betul. Salah satu sumber inspirasi. Menarik nih ya, dosen UIN Jakarta ternyata juga punya akun TikTok loh, sahabat madrasah semuanya. Baik, kita langsung aja nih Mas, mulai diskusinya ya kali ini. Pertama-tama mungkin yang paling basic dulu nih Mas, kaitannya tentang computational thinking. Kita udah sering dengar istilahnya, tapi sebenarnya apa sih computational thinking itu dan apa sih keterkaitannya dengan literasi digital gitu Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi sebelum menjelaskan apa itu computational thinking, mungkin perlu kita lihat dulu gambaran besarnya gitu ya. Kita itu kan saat ini sedang hidup di era transformasi besar gitu ya, atau mega shift gitu, pergeseran besar dalam kehidupan sehari-hari.
dunia saat ini sudah mengalami proses digitalisasi, mediatisasi, ya kan, bahkan deteritorialisasi gitu. Sehingga saat ini sangat memungkinkan orang itu untuk berkomunikasi lintas batas gitu. Karena perkembangan media digital ini membuat batas-batas spasial dan temporal itu bisa dilampaui sehingga orang saling terhubung satu sama lain. Nah, apa yang membuat pergeseran transformasional ini terjadi adalah karena perkembangan dalam teknologi komputasi. Nah, komputasi itu bisa dibilang sudah hampir menjalar di seluruh aspek kehidupan kita dan menjadi dasar dari apa yang kita kenal sebagai telepon seluler, smartphone, artificial intelligence, big data, Internet of Things gitu kan, dan lain sebagainya. Itu semuanya berbasis pada teknologi komputasi. Nah, karena itu kemudian siswa pada saat ini atau siswa abad ke-21 itu nanti dalam kehidupannya ke depan itu sangat dipengaruhi oleh komputasi. Bahkan pekerjaan-pekerjaan mereka itu kemungkinan besar akan berada di bidang komputasi atau setidaknya dipengaruhi oleh komputasi. Karena itu kita perlu memberikan bekal kepada siswa kita, terutama tentunya di madrasah ya. Karena kan ini program ini bagian dari salah satu inisiatif Kementerian Agama untuk memajukan proses dan kegiatan pendidikan di madrasah gitu. Nah, anak-anak kita itu perlu dibekali dengan pendekatan, mindset, alat yang kemudian kita kenal dengan istilah computational thinking. Oke, baik. Karena bidang pekerjaan mereka, kegiatan-kegiatan mereka ke depan, kehidupan mereka di masa yang akan datang itu sangat dipengaruhi oleh teknologi komputasi itu. Sehingga ketika mereka menerapkan teknologi, media, dan lain sebagainya, mereka harus memahami mindset dan paradigma yang mendasari perkembangan teknologi tersebut. Oke, baik. Menarik nih ya Mas ya. Kayaknya mulai tergambarkan benang merahnya ya, keterkaitan antara CT atau computational thinking dengan literasi digital. Yang ternyata memang tidak bisa dipisahkan ya Mas ya. Betul, ya. Apalagi kan literasi digital itu sekarang menjadi salah satu kecakapan yang memang harus dimiliki oleh setiap individu ya. Kalau dulu mungkin kita literasi itu bicaranya cuma baca tulis. Sekarang kan ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, bahkan literasi sosial dan budaya dan kewargaan. Jadi literasi digital itu memang salah satu penopang atau kecakapan yang harus dimiliki oleh individu abad ke-21. Oke, baik. Nah, Mas Kemat, seringkali nih ada yang misinterpretasi karena penamaannya kan di sana ada kata komputasi ya, Mas ya, computational thinking, ada komputasinya. Apakah itu berarti kita diajarkan atau siswa-siswa dan anak-anak kita diajarkan untuk bisa berpikir seperti komputer atau bagaimana, Mas? Seringkali itu ada misinterpretasi soal itu. Oh iya, memang kalau kita mendengar istilah komputasi itu, ya mungkin kalau kita merujuk pada makna etimologisnya itu kan terkait dengan hitung atau perhitungan gitu kan. Makanya dalam bahasa Arab juga dia disebut dengan at-tafkirul hasubiyah gitu kan. Berpikir komputasional. Hisab hasubi itu kan ilmu hisab itu ilmu hitung gitu. Jadi dia identik dengan apa ya istilahnya, mungkin dalam bayangan orang itu matematika gitu ya. Dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya komputasi ini memang karena sejak dulu ini komputasi ini bukan sama sekali sesuatu yang baru ya. Dalam tradisi sains itu sudah digunakan oleh para saintis sejak berabad-abad lampau gitu. Tetapi kemudian ketika berkembang apa yang disebut dengan komputer gitu, maka dia menjadi dasar dari seluruh sistem komputer yang berkembang saat ini. Nah, kita tahu bahwa istilah computational thinking itu sendiri awalnya itu kan diperkenalkan oleh Seymour Papert. Ini salah seorang ilmuwan komputer dari MIT gitu. Dia memperkenalkan istilah computational thinking atau procedural thinking dalam bukunya Mindstorm, Children, Computer and Powerful Ideas. Nah, di buku itu dia menjelaskan istilah tersebut ada kaitannya dengan perkembangan ilmu komputer, tetapi dia bukan kecakapan atau keterampilan yang khas dimiliki oleh computer scientist. Gitu. Jadi berpikir komputasional itu pada dasarnya berpikir seperti ilmuwan komputer. Ilmuannya ya Mas ya, bukan seperti berpikir komputernya. seperti komputer. Makanya
Janet Wing menyebut apa sih namanya computational thinking itu dengan istilah thinking like a computer scientist. Berpikir seperti ilmuwan komputer, bukan komputernya karena komputer itu kan robot, mesin, itu diprogram oleh manusia. Gitu. Iya, ya, bekerja sesuai instruksi ya Mas ya. Kalau jadi kira-kira computational thinking itu bagaimana kita berpikir atau memecahkan masalah sebagaimana ilmuwan komputer berpikir dan memecahkan masalah. Karena ilmuwan komputer itu dianggap sebagai orang yang punya mindset tertentu sehingga dia bisa menciptakan mesin yang sedemikian canggih. Oke, baik. Nah, kemudian apa aja Mas komponennya kira-kira yang membentuk keterampilan berpikir komputasi ini? Kalau kita merujuk pada berbagai literatur, banyak sebetulnya ya pandangan-pandangan para ahli tentang komponen-komponen keterampilan berpikir komputasional. Tetapi pada umumnya para pakar membuat semacam penyederhanaan gitu ya, supaya lebih mudah dikenali, diidentifikasi dan dipahami oleh orang yang menerima gagasan ini gitu. Nah, secara garis besar komponen berpikir komputasional itu ada 4 ya. Yang pertama, kadang-kadang dia ini disebut dengan istilah AADP gitu kan. AADP, bukan ADC ya? Bukan ADC, kali itu Karini pemainnya. Ketahuan generasinya ya Mas, taunya filmnya ADC. Oke, jadi AADP itu pertama abstraction, yang kedua algorithmic thinking, yang ketiga itu decomposition, yang keempat itu pattern recognition. Yang jadi abstraksi, kemudian berpikir algoritmik, dekomposisi dan pengenalan pola. Nah, ini merupakan 4 komponen berpikir komputasional yang lazim dan umum dikemukakan oleh berbagai ahli atau para pakar. Dan dalam berbagai literatur 4 komponen ini selalu ada, walaupun masing-masing penulis kadang-kadang menambahkan elemen-elemen yang lain. Baik. Tapi secara umum 4 komponen ini ya. 4 komponen ini. Bisa nggak Mas tolong diberikan contohnya nih biar sahabat madrasah bisa dapat bayangan, gambaran gitu ya tentang AADP ini seperti apa sih gitu? Ya, saya mulainya nggak sesuai dengan apa sih namanya tadi AADP itu ya. Tapi kita mulai dari dekomposisi dulu. Gitu. Yang pertama itu dekomposisi, yaitu kemampuan memecahkan masalah besar dengan cara membagi-baginya menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Jadi kalau kita melihat satu problem atau satu masalah itu kan kelihatannya sulit sekali untuk dipecahkan gitu. Karena kita membayangkan problem ini sebagai satu kesatuan yang bersifat general gitu, besar. Padahal kalau kita menyelesaikan masalah itu dengan cara membreakdown-nya gitu ke dalam bagian-bagian terkecilnya, maka masalah itu lebih mudah ditangani gitu. Misalnya seorang ibu-ibu gitu ya ingin membuat katakanlah resep makanan apa itu namanya, menu sayur tertentu lah gitu, sayur asem gitu. Sayur asem itu kan dia di dalamnya itu ada berbagai bumbu-bumbu yang digunakan gitu kan, atau sayuran-sayuran yang digunakan. Maka itu ketika dia membuat sayur asem itu pertama dia harus memasukkan ini dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu merupakan cara untuk menyelesaikan masalah gitu ya dengan membagi-bagi komponen-komponennya. Sebetulnya yang paling gampang itu ya kalau dalam konteks pendidikan Islam, baik madrasah maupun pesantren, strategi dekomposisi ini sudah biasa sekali dilakukan atau diajarkan di dalam kurikulum pendidikan Islam. Kalau kita melihat beberapa kitab-kitab klasik gitu ya, seperti tentang Nahwu Shorof, fikih dan lain sebagainya, itu sistematikanya itu umumnya menggunakan strategi dekomposisi itu. Misalnya contohnya dalam ilmu Nahwu atau gramatika Arab, kita mengenal kitab Jurmiyah. Ya kan? Di Jurmiyah itu misalnya di bab pertama itu disebutkan al-kalamu huwal labdul murakkabul mufidu bil wada'i wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Ya kan? Kalam itu definisinya ini wa aqsamu salasatun. Ada 3, isim, fi'il dan huruf. Kemudian dijelaskan lagi fal ismu, apa itu isim? Yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa dukhulil alifi wal lam bla bla bla.
terus wal fi'lu bla bla bla, wal harfu bla bla bla. Nah, itu dari definisi awal yang apa sih namanya, sifatnya lebih abstrak, kemudian di breakdown sedemikian rupa, itu sebetulnya salah satu strategi dekomposisi. Gitu. Nah, terus di bab i'rab juga begitu didefinisikan, terus i'rab dibagi menjadi berapa, itu namanya dekomposisi. Jadi dekomposisi ini semacam kalau kita gambarkan secara visual itu struktur pohon. Gitu. Misalnya kita ingin membreakdown sejarah silsilah Nabi, baik ke atas maupun ke bawah. Dari Nabi ke atasnya ke siapa, sanadnya bersambung atau silsilahnya, ke bawah siapa. Nah, itu ketika divisualisasikan kira-kira seperti struktur pohon itu. Oke. Itu namanya dekomposisi. Jadi memang di breakdown gitu ya Mas ya? Iya, seperti betul. kalau di bahasa Inggris misalnya adverb sendiri, ntar di bawahnya ada yang adverb of place, of time gitu ya, macam-macam, dan di bawahnya akan ada lebih banyak lagi anak-anaknya gitu. Betul. Ya Mas ya kalau dekomposisi. Jadi dari definisi besar kita membuat tipologi, klasifikasi, kategorisasi. Nah, kira-kira itu namanya dekomposisi. Oke. Nah, selanjutnya Mas, yang lain apalagi? Yang lain setelah dekomposisi mungkin abstraksi mungkin atau pengenalan pola. Pengenalan pola. Ya. Jadi kalau dekomposisi itu menyelesaikan satu masalah besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil sehingga lebih mudah ditangani, maka pengenalan pola itu lebih pada kemampuan untuk mengenali atau mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dari sesuatu yang kita amati atau dari satu masalah yang kita pecahkan. Gitu. Jadi kalau seseorang sudah punya kemampuan untuk mengenali pola, maka ketika dia menyelesaikan masalah yang lain, ya, dia bisa membangun semacam analogi dari masalah yang diselesaikan sebelumnya. Gitu. Nah, bentuk-bentuk pengenalan pola sebetulnya lebih pada kemampuan kita atau kebiasaan kita untuk melihat pola-pola baku kejadian, ya, pola-pola baku kejadian dari realitas yang kita lihat sehari-hari, gitu kan. Setelah kita keluar rumah, tiba-tiba ada matahari di atas sana, gitu kan. Kemudian ada orang lewat dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang kalau kita lewat satu jalan itu kita ketemu satu plang, gitu kan. Itu kita melihat semacam ada kemiripan dengan plang yang lain, gitu. Jadi orang yang punya kemampuan untuk mengamati sesuatu, dia bisa mengenali pola-pola sesuatu. Mungkin Karini ingat dulu waktu peristiwa meletusnya gunung di mana itu namanya? Ada Mbah apa namanya itu yang di gunung itu? Mbah Marijan. Mbah Marijan. Oh iya, yang di Merapi itu ya. Yang memberikan tahu kepada masyarakat bahwa Gunung Merapi itu akan meletus. Karena beliau itu punya kemampuan mengenali pola. Ya. Burung-burung ketika ada bencana alam akan terjadi, dia bisa kemudian terbang berhamburan gitu karena sudah mengenali bahwa ini akan ada sesuatu. Nah, itu namanya pengenalan pola. Sebetulnya pengenalan pola itu gampang. Misalnya kita melihat rangkaian angka dan huruf gitu kan. Kalau kita melihat plat kendaraan, ya kan, polanya pasti sama seperti itu. B 1 2 3 XX misalnya gitu. Huruf, angka, huruf gitu ya Mas ya. Angka, huruf. Kalau kita melihat B 1 2 3 XX, berapapun nomornya dan angkanya dirubah-ubah, maka kalau polanya seperti itu berarti itu plat mobil, kendaraan. plat kendaraan, ya betul-betul. Atau 012 0000 itu berarti handphone ya, nomor handphone. Iya. Terus rangkaian angka juga ya. 1 2 3 4 strip, 1 2 3 4 strip, 1 2 3 4 strip, 1 2 3 4 strip itu pasti kartu kredit. Angkanya bisa diubah-ubah tapi pola yang seperti itu pasti itu kartu kredit. Jadi itu lebih pada kebiasaan atau proses pembiasaan kita mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antar sesuatu gitu. Iya, biasanya kan pattern recognition itu seringkali dikaitkannya sama matematika ya, misalnya kayak deret angka dan sebagainya. Tapi dari penjelasan Mas Kemat saya jadi paham kalau ternyata dalam kehidupan sehari-hari, fenomena ataupun kejadian sehari-hari yang kita temui juga banyak sekali ya kalau kita mau mengamati gitu ya Mas ya. Betul. Banyak sekali pola-pola yang membuat kita bisa memprediksi gitu ya, kemudian apa yang akan terjadi misalnya. Kayak kalau misalnya suami pulang dengan raut muka tertentu kita bisa langsung tahu nih kayak dimarahin bos nih di rumah. Psikologi gitu. juga seperti itu kan. Karini ini kan seorang psikolog, pasti itu bekerja berdasarkan sistem pengenalan pola seperti itu kan. Raut wajah, mimik, gesture dan lain sebagainya. Buat kadang-kadang kita itu kan kalau
ikut tes-tes tertentu tuh ada istilahnya apa itu TPA ya, oh tes iya, potensi akademik. Itu ada rangkaian apa sih namanya tabel, huruf, angka dan lain sebagainya. Itu sebetulnya salah satu tes-tes yang dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan atau menguji kemampuan pengenalan pola kita. Oke, iya, menarik sekali nih Mas. Rangkaian angka 1, 3, 6, 9, berarti itu kelipatan berapa misalnya. Oke, iya baik. 2 lagi Mas, coba Mas Kemal jelaskan. Masih ada ternyata. Masih ada ternyata. Selanjutnya adalah algorithmic thinking, berpikir algoritmik. Berpikir algoritmik itu artinya kemampuan untuk memecahkan satu masalah gitu berdasarkan urutan atau langkah-langkah tertentu yang dimulai dari titik awal yang jelas dan titik akhir yang jelas. Artinya dia tidak bersifat ambigu. Jadi algoritma itu kan kalau kita misalnya biasa menggunakan internet dan medsos, apa yang sering kali kita baca, kita akses, itu yang muncul pertama kali. Itu namanya algoritma. Algoritma itu semacam tren. Gitu. Dia juga berkaitan dengan pola gitu kan. Nah, jadi seorang itu berpikir algoritmik kalau dia ketika menyelesaikan satu masalah dia diurut gitu langkah-langkahnya step by step gitu. Nah, jadi langkah yang satu harus dilakukan sebelum langkah yang kedua. Langkah yang kedua harus dilakukan sebelum langkah yang ketiga. Nah, artinya dia berpikir secara sekuensial. Gitu. Nah, urutan langkah-langkah itu. Contoh yang paling gampang lagi ya tadi kembali ke resep makanan. Kalau kita ingin membuat menu tertentu gitu kan, sayur asam gitu ya Mas. Sayur asam, mungkin ibu-ibu yang lebih paham. Gitu. Harus apa dulu yang dimasukin gitu kan. Iya. Demikian juga menu-menu yang lain itu kan ada langkah-langkahnya. Kalau kita main masukin aja gitu ke dalam panci atau apa gitu, tentu nanti hasilnya akan berbeda. Nah, contoh yang paling gampang itu misalnya ketika kita main game. Anak-anak sekarang itu kan akrab dengan game-game seperti Minecraft gitu kan, kemudian Angry Bird. Nah, itu kalau kita main game-game seperti itu kan, misalnya Angry Bird gitu ya. Di situ ada burung, ada babi gitu kan. Instruksinya bagaimana cara mencapai babi gitu kan. Burung itu harus melakukan beberapa langkah tertentu, entah ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang dan berapa langkah untuk sampai ke tempat tersebut. Nah, itu yang disebut dengan algoritma, berpikir berdasarkan urutan-urutan tertentu. Yang mungkin kelihatan lagi adalah ketika kita main musik gitu. Musik itu sebetulnya pola-polanya atau rangkaian nadanya sangat algoritmik gitu kan. Kalau kita menggunakan rangkaian tertentu ya, itu biasanya akan berbeda dengan menggunakan rangkaian yang lain. Nada musik itu kan cuma do, re, mi, fa, sol, la, si. Jumlahnya 7. Iya, do, cuma 7 re, ya. mi, fa, sol, la, si, do, ya kan? Tapi ketika kita mengacak-acak urutannya, itu nanti akan menghasilkan nada-nada yang berbeda, sehingga kemudian kita mengenal nada mayor, nada minor. Do, mi, sol, si, do. Kalau rangkaiannya seperti itu pasti nada mayor. Tapi kalau kita mulai dari re, fa, la, itu nada minor gitu. Belum lagi kalau kita mulai dari do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu namanya nada ionian. Tapi kalau kita mulai dari re, mi, fa, sol, la, si, do, re, namanya dorian gitu. Tapi kalau kita misalnya urutannya do, mi, fa, sol, si, do, apa itu? Do, apa ya Mas? Mi, fa, sol, si, do, na, 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 do, mi, fa, sol, si, do. Nah, itu tangga nada pentatonik yang biasa digunakan di daerah Sunda atau Jawa gitu. Nah, jadi urutan nada-nada yang digunakan itu menentukan pola nada. Nah, itu namanya algoritma. Gitu. Nah, ketika seorang menyelesaikan masalah secara algoritmik, maka dia berpikir maju dan mundur. Misalnya saya, satu saat itu kehilangan dompet atau handphone. Ya kan, saya akan mengingat-ingat di mana saya terakhir duduk ya. Gitu kan. Apakah di kampus gitu kan, atau di tempat kosan teman saya gitu kan. Maka saya akan berpikir mundur itu mencari jalur yang rute yang saya lewati.
Iya, betul-betul. Sampai mengingat tempat kira-kira HP itu hilang atau sesuatu itu ketinggalan. Nah, itu namanya algoritma. Kalau kita pengen pergi ke satu tempat menggunakan Google Map, gitu kan, itu ada petunjuk biasanya. Ya kan di sebelah kirinya itu kan dari sini ke sini sekian menit, dari sini ke sini sekian menit, dari sini sini. Itu dari maju bisa kita mundur lagi ke belakang gitu. Nah, itu namanya algoritma. Ketika kita menyelesaikan masalah, kita harus mulai dari urutan-urutan tertentu gitu, sehingga urutan-urutan tersebut nanti juga bisa digunakan oleh orang lain untuk menyelesaikan masalah. Makanya paling simpelnya algoritma itu disebut sebagai resep. Kalau pengen bikin sop iga menggunakan resep ala Bu ini supaya rasanya seperti itu, maka harus ikutin resep itu. Baik. Artinya urutan-urutan itu juga bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Gitu. Jadi bisa diterapkan lagi sama orang lain rangkaian langkah yang sama untuk mendapatkan hasil yang sama juga gitu ya Mas ya? Betul. Nah, itulah yang dilakukan oleh programmer, para pelaku coding dan lain sebagainya, sehingga laptop, komputer, PC yang kita gunakan sudah siap pakai. Gitu kan. Oke, baik Mas. Terakhir berarti sekarang Mas, abstraksi gimana nih Mas? Abstraksi itu, jadi abstraksi ini sebetulnya kemampuan terakhir ya, yang paling istilahnya itu, ya disebut paling tinggi juga enggak sih sebetulnya, tapi dia memang karakteristiknya agak berbeda dengan yang tadi ya, dengan dekomposisi, pattern recognition, dan algorithmic thinking itu. Kalau abstraksi ini justru kemampuan untuk membuat sesuatu itu terlihat lebih sederhana dan simple, atau dia itu mengekstrak kerumitan-kerumitan yang ada, menyederhanakan sesuatu gitu. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu dunia ini kan sangat variatif gitu ya, warna-warni dan lain sebagainya. Kalau kita ingin menggambarkan dunia yang warna-warni ini dalam satu kata, kira-kira kata yang tepat itu apa? Gitu. Atau misalnya ada item-item tertentu, katakanlah ada berbagai macam jenis makanan gitu, ada kacang kedelai, ada susu, ada beras, ada telur, kemudian apalagi hari ini jenis-jenis makanan, ya ikan dan lain sebagainya. Kalau kita ingin menyebut jenis-jenis makanan itu gitu ya dalam satu istilah, kira-kira apa yang mewakili? Maka muncullah misalnya kata pangan, gitu ya. Pangan ini kan mewakili seluruh bahan-bahan makanan yang kita konsumsi sehari-hari atau yang kita temui sehari-hari. Nah, pangan ini merupakan hasil abstraksi dari jenis-jenis bahan makanan yang partikular itu, yang spesifik beragam itu ya. Nah, nanti abstraksi ini penggunaannya berbeda dengan barang-barang yang bersifat spesifik itu tadi, gitu. Kalau pemerintah ingin mengumumkan tentang produksi pangan secara nasional, ya dia cukup bilang bahwa kami akan meningkatkan produksi pangan nasional. Dia nggak perlu bilang kami akan meningkatkan produksi beras, cabai, susu, itu, bla 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 bla. Ketika dia menyebut pangan itu sudah mencakup semua hal-hal yang tadi gitu. Tetapi juga kata pangan ini tidak bisa kita gunakan dalam situasi konkret. Misalnya saya masuk ke warteg, bilang ke mbaknya, "Mbak, beli pangan dong." Tapi kita harus bilang lebih spesifik ya. Mau beli makan dengan lauk ini gitu. Jadi dia semacam abstraksi. Kembali ke tadi misalnya kalau dalam konteks pendidikan Islam itu sebetulnya banyak sekali contoh-contoh abstraksi yang dilakukan oleh para fuqaha. Misalnya ketika menjelaskan tentang sholat gitu. Kita tahu sholat itu kan berbagai gerakan tertentu yang terdiri dari ini, itu, dan lain sebagainya. Mulai dari takbir, sedekap, kemudian ruku, sujud, dan lain sebagainya. Tetapi ketika para fuqaha mendefinisikan sholat, dia tidak menyebut seluruh gerakan itu. Dia cukup mendefinisikan sholat sebagai aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan ditutup dengan salam. Nah, definisi sholat yang dikemukakan oleh para fuqaha itu adalah abstraksi. Baik. Padahal dalam kenyataannya sholat itu kan bukan takbir dan
taslim saja. Iya, betul. Tapi kalau menyebutkan semuanya kan namanya bukan abstraksi namanya, tidak mengekstrak sesuatu dong. Iya, gitu. iya. Atau contoh lainnya peta, gitu ya. Peta yang biasa misalnya kita ingin datang ke satu event tertentu, kadang-kadang panitia itu membuat peta itu yang sangat sederhana, simple gitu kan, tidak merangkul detail-detail tertentu sebagaimana konkretnya, gitu, bentuk konkretnya. Kalau kita mau datang ke Senayan untuk menyaksikan katakanlah konser Semak Musika gitu ya. Tadi kan katanya harus mention channel saya. Oh itu ya jadi ya sahabat madrasah. Semak Musika namanya. Nah mau datang konser gitu kan, itu kita biasanya dipandu oleh peta yang sederhana aja. Masuk parkir lewat mana, tempat pemadam kebakaran di mana, ini di mana. Tetapi tidak semua di peta itu ada, misalnya kelokan ini, pohon itu dan lain sebagainya. Karena itu akan menjadi rumit. Panitia hanya memberikan peta sederhana, yang penting dia tahu posisi-posisinya, tempat-tempat tertentu. Itu juga sejenis abstraksi. Oke, baik. Oke, penjelasan mengenai 4 komponen ini ternyata sangat kaya ya Mas Kemat ya. Dan saya jadi kayak terbuka gitu, tercerahkan bahwa ternyata 4 komponen ini itu sebenarnya bisa kita temui di sehari-hari ya, dalam kegiatan sehari-hari. Sudah pernah kita lakukan, relate banget dengan kehidupan sehari-hari, sudah pernah kita lakukan, tapi mungkin dengan dilatihkan lebih baik lagi, dengan kesadaran dan juga dilatihkan, itu bisa naik levelnya gitu lah ya, keterampilannya dalam 4 komponen itu gitu ya Mas ya. Betul, jadi computational thinking sebagai sebuah terminologi itu kan memang baru belakangan ini kan kita kenal. Tetapi ini sebetulnya istilah ini menggambarkan cara kerja pikiran manusia. Gitu. Itu sebetulnya built-in dalam diri kita gitu. Kalau Karini mungkin pernah baca karyanya Immanuel Kant, Critique of Pure Reason itu, dia menggambarkan bahwa akal manusia itu sebetulnya sudah diinstal sedemikian rupa, dibuat sedemikian rupa sehingga dia berpikir dengan cara itu. Kamera mengambil objek ya hanya dengan cara itu, gambar yang ditangkap. Rekaman itu mengambil objek, suara yang ditangkap. Jadi cara kerja akal juga kira-kira seperti itu. Akal selalu berpikir dalam kerangka kuantitas. 1, 2, 3. Pasti ada angka gitu kan untuk mengidentifikasi sesuatu. Kemudian dalam kerangka kualitas, berat, ringan, ya kan, pesek, mancung, dan lain sebagainya. Dan dalam kerangka kausalitas, sebab akibat. Ketika kita mengidentifikasi sesuatu peristiwa atau kejadian, pasti ada penyebabnya. Ya, jadi memang dia itu built-in kira-kira ya di dalam otak kita, akal kita gitu. Kayak tadi saya sudah jelaskan gitu ya, bahwa cara berpikir kita itu memang dipola sedemikian rupa sehingga kita mengenali sesuatu atau memahami sesuatu dengan cara tertentu. Kuantitas, kualitas, hukum sebab akibat, dan lain sebagainya. Computational thinking kira-kira juga seperti itu. Dia sebetulnya sudah inheren di dalam diri kita, dan dia akan menjadi sesuatu yang aktual kalau kita melakukan latihan-latihan. Jadi diasah, dilatih. Karena CT itu pertama-tama bukan semata-mata konsep, tetapi dia terutama adalah keterampilan. Yang namanya keterampilan itu kan harus diasah, dilatih, harus ada proses habituasi gitu kan. Nah, maka aspek keterampilan itu tidak cukup hanya dipahami, tetapi dia itu harus diterapkan dan dipraktikkan sehingga kemudian kita menjadi mahir menggunakan keterampilan berpikir seperti itu. Oke, baik. Nah, berhubung nih Mas Kemat sudah meng-highlight ya bahwa City ini adalah sebuah keterampilan yang perlu dilatihkan secara terus-menerus gitu ya Mas ya, sehingga menjadi pembiasaan. Mungkin sekarang waktu yang tepat nih untuk membahas kira-kira bagaimana sih caranya terutama guru-guru di madrasah gitu ya bisa melatihkan keterampilan ini kepada siswa, dan kemudian apakah dibutuhkan device tertentu gitu ya atau persyaratan tertentu untuk kita bisa melatihkan itu kepada siswa. Ya. Jadi walaupun Siti ini disebut sebagai thinking like a computer scientist, berpikir seperti ilmuwan komputer, bukan berarti cara berpikir komputasional itu harus selalu menggunakan komputer. Gitu. Jadi kita bisa berpikir komputasional tanpa komputer atau berlatih berpikir komputasional tanpa komputer. Nah, salah satu program yang ada yang bisa digunakan untuk melatih keterampilan itu adalah CS Unplugged gitu, Computer Science Unplugged. Kalau teman-teman misalnya lagi browsing gitu ya di internet itu bisa
cari itu CS Unplug itu, Computer Science Unplug, itu satu situs atau website yang dimaksudkan untuk melatih kemampuan berpikir komputasional tanpa komputer. Ya kan unplug gitu. Dulu saya waktu muda itu sering nonton siapa namanya itu, musiknya Nirvana. Oh iya. Tahu nggak Nirvana? Tahu dong. Siapa vokalisnya? Nggak tahu namanya. Kurt Cobain. Cuma tahu nama lagunya. Oh iya benar. Kurt Cobain itu kan banyak itu kan apa sih namanya penampilan atau pementasannya itu unplug. Maksudnya nggak pakai versi full band elektrik gitu. Unplug itu ya berlatih CT tanpa kabel gitu kan, tanpa komputer, tanpa gitu. colokan juga tanpa ya colokan Mas ya. Gitu. Padahal colokan itu sekarang penting banget gitu kan. Karena kalau dulu itu kebutuhan dasar itu ada 3, anak milenial itu ada 4. Sandang, pangan, papan, colokan. Colokan ya, oke. Ya. Jadi kabar baiknya itu ya, tidak membutuhkan device apapun, komputer, laptop, handphone gitu, apapun tidak dibutuhkan. Betul. Tidak harus ya. Tapi ada juga misalnya situs-situs atau program-program tertentu yang memang dimaksudkan untuk melatih keterampilan berpikir komputasional dengan menggunakan komputer. Misalnya nanti teman-teman atau guru madrasah atau siswa madrasah bisa belajar itu di situs code.org. Code.org ini salah satu situs yang dimaksudkan untuk melatih keterampilan berpikir algoritmik. Nah, contoh yang tadi saya sebutkan, misalnya ada game Angry Bird, Minecraft, dan lain sebagainya, itu biasanya memang kebanyakan konten-kontennya itu game. Nanti ada instruksi, perintah, ikuti perintah tersebut, kemudian nanti ada kotak kerja di sebelah sini, gitu kan. Kemudian apa istilahnya? Di sini kotak menu gitu ya. Nanti di tengahnya ada semacam urutan-urutan gitu ya yang harus dilakukan, dan di sebelah paling kanan itu nanti ada tempat kita bekerja untuk menyelesaikan instruksi tersebut gitu. Memang umumnya dalam bentuk game dan itu dikemas dengan cara yang sangat menarik gitu. Nah, itu merupakan website yang dimaksudkan untuk melatih cara berpikir algoritmik itu melalui game. Supaya anak-anak itu lebih lebih happy gitu, lebih fun gitu. Nah, selain itu tentu saja ada yang sangat dikenal mungkin ya di Indonesia saat ini, Bebras. Bebras ini salah satu platform yang juga memperkenalkan dan mensosialisasikan CT kepada masyarakat luas, dan Bebras ini memang salah satu lembaga internasional ya. Sekarang sudah banyak negara yang tergabung di situ, dan biasanya setiap tahun mereka mengadakan apa yang disebut sebagai Bebras Challenge gitu ya, atau kompetisi ya, di mana siswa-siswa yang terlibat dalam kompetisi tersebut diminta untuk menyelesaikan satu masalah ya, pertanyaan-pertanyaan yang berbasis pada informatika. Pertanyaan-pertanyaan itu memang dikemas sedemikian rupa, kadang-kadang ada visualisasinya gitu kan, dan lain sebagainya, tetapi modelnya itu menyenangkan. Dan pertanyaan itu dimaksudkan untuk melatih keterampilan berpikir komputasional. Baik. Jadi melalui soal gitu ya, anak-anak dilatihkan keterampilan berpikir komputasinya. Jadi nanti pemirsa bisa membuka itu ya, website Bebras Internasional atau Bebras Indonesia untuk melihat soal-soal yang ada di situ dan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal itu untuk melatih keterampilan berpikir komputasional itu. Jadi banyak sih sebetulnya ya, selain CS Unplug, Code.org, kemudian Bebras, kemudian ada Dr. Struct dan lain sebagainya, ada Lego Widu, masih banyak lagi platform-platform lain yang memang bisa dijadikan sebagai sumber belajar untuk melatih keterampilan berpikir komputasional. Baik. Jadi ada banyak sekali bisa dicatat ya sahabat madrasah ya, yang bisa dijadikan referensi untuk bisa mengajarkan keterampilan berpikir komputasional ini kepada para siswa. Nah, Mas Kema, terakhir nih, kalau kita kembali fokus pada tadi dengan strategi yang memang unplug ya, tidak menggunakan device sama sekali, dan kebetulan misalnya gurunya juga belum pernah nih sama sekali mempelajari atau ikut seminar terkait dengan computational thinking. Kira-kira ada nggak tips yang bisa mereka terapkan langsung, implementasikan langsung di kelas pada saat mengajar siswa sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing gitu ya, entah misalnya gimana ya caranya supaya anak-anak kita jadi terasah kemampuan berpikir, salah satunya misalnya komponen algoritmik gitu ya.
Kayak guru-guru kan selama ini biasanya kalau ngasih tugas spesifik banget tuh sampai didikte langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh anaknya. Jadi akhirnya anaknya seakan-akan diposisikan ya seperti komputer jadinya gitu ya, yang tidak diberi kesempatan untuk memilih langkahnya sendiri, langsung melakukan aja apa instruksinya, misalkan gitu ya Mas ya. Kira-kira apa ya langkah-langkah konkret, sederhana yang bisa dilakukan langsung sama guru-guru gitu di kelas sesuai mapelnya untuk bisa mengasah keterampilan ini gitu Mas. Oke. Ya, jadi keterampilan berpikir komputasional itu memang dimaksudkan untuk mencetak apa yang disebut sebagai creative problem solver. Oke, Gitu. iya. Pemecah masalah yang kreatif. Bagaimana seseorang siswa itu bisa thinking out the box gitu kan, berpikir di luar kotak gitu. Jadi memang sebaiknya proses pembelajaran di madrasah itu memberikan otonomi yang cukup luas kepada siswa sehingga siswa itu bisa mengeksplorasi dan mengelaborasi potensi yang dimilikinya. Jadi guru itu cuma menstimulus saja, ya kan. Nah, kalau kita misalnya guru madrasah itu ingin menerapkan pendekatan itu, Siti itu, maka fokus pada 4 komponen itu tadi dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa. Contohnya misalnya mata pelajaran sejarah peradaban Islam. Nah, kalau di madrasah itu kan mata pelajarannya bukan cuma mata pelajaran umum, tapi ada komponen PAI-nya ya, pendidikan agama Islam. Sejarah peradaban Islam. Misalnya ketika guru sedang mengajarkan materi tentang perkembangan dinasti Umayyah, gitu kan. Kalau anak itu kemudian ingin dilatih kemampuan berpikir komputasionalnya, maka guru tersebut bisa menggunakan itu tadi apa sih namanya, bagaimana melatih kemampuan pengenalan pola siswa. Nah, dalam sejarah Islam itu kan ada banyak dinasti dan lain sebagainya. Guru misalnya bertanya, bagaimana pola kejatuhan dinasti Islam. Nah, gitu kan. Nanti kan ada faktor-faktor yang disebutkan, misalnya karena konflik internal antara raja-raja, gitu kan. Karena kemudian menurunnya etos ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Ternyata dari masa ke masa, kemudian siswa mencoba memetakan, wah Bani Umayyah jatuhnya karena ini, Bani Abbasiyah jatuhnya kayak ini, gitu kan. Turki Utsmani jatuhnya kayak ini. Berarti salah satu faktor kemunduran Islam, ya kan, adalah ini. Itu artinya melihat pola-pola gitu, yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam. Dan itu juga bisa diterapkan di mata pelajaran yang lain. Misalnya dalam pelajaran gramatika Arab atau bahasa Arab, ya kan guru biasa mengajarkan pola-pola perubahan fiil dalam sorob gitu kan. Fiil madi, fiil mudhari, fiil majid. Bagaimana pola sulasi majid. Bagaimana pola sulasi mujarrad gitu. Pola-pola perubahan fiil dari pala, palu, palas, palata, palna, palta, paltuma, paltum, palti, paltuma, paltuna, paltu, palna. Kalau siswa sudah menguasai pola itu, dia bisa menerapkan ke kata yang lain, diganti doroba. Jadi tidak diajarkan satu-satu ya Mas ya. Betul. Langsung bisa dengan menggunakan pola yang sama tadi itu. Persis. Ya. Dari contoh yang pertama. Oke. Menarik banget ya Mas Kemat ya. Sayang banget waktu kita terbatas nih Mas Kemat. Jadi tidak bisa mengeksplor lebih banyak lagi pengetahuan Mas Kemat terkait dengan computational thinking dan penerapannya di madrasah. Jadi buat sahabat madrasah semuanya yang tertarik, saya harap sih harus tertarik semuanya ya. Karena ini adalah skill penting sekali di era ini. Mungkin bisa nanti membeli bukunya Mas Kemat. Saya jadi jualan nih. Jadi bantu jualan. Atau saya nggak tahu bukunya akan dijual atau akan dengan mudahnya bisa diakses oleh siapapun. Oh iya, jadi kelihatannya perlu diketahui juga nih sama pemirsa gitu ya. Kebetulan memang buku pengantar computational thinking untuk guru dan tenaga kependidikan madrasah itu sebetulnya itu merupakan satu produk yang dibuat dalam konteks pelatihan dan pengembangan literasi digital bagi guru dan tenaga pendidikan madrasah yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat GTK Madrasah, Dirjen Pendis. Gitu. Nah itu kan kebetulan bekerja sama dengan YPPTI. Nah kita menyiapkan sejumlah buku dan modul untuk menopang kegiatan pelatihan tersebut. Salah satunya buku pengantar computational thinking. Ya nanti kita lihat apakah buku itu nanti akan didistribusikan gitu kan secara gratis gitu kan, atau nanti mungkin bisa saja
ada penerbit yang tertarik untuk menerbitkan buku tersebut. Gitu. Iya, oke. Tapi sejauh ini setidaknya sudah ada program yang memfasilitasi supaya isi dari buku itu bisa tersampaikan ya kepada yang memang membutuhkan gitu. Kebetulan ya, memang madrasah. Programnya sudah running, sudah berjalan dan kita sudah memberikan pelatihan kepada para GTK madrasah. Gitu. Terutama di daerah pilot project Garut dan Kudus. Kebetulan kita terlibat di tim itu kan, pengembangan literasi digital madrasah, dan saya kira respon teman-teman guru dan tenaga pendidikan madrasah itu sangat luar biasa ya, sangat antusias karena mereka merasa mendapatkan satu keterampilan baru, baik keterampilan berpikir komputasional maupun keterampilan digital, gitu, untuk membuat produk-produk media pembelajaran berbasis teknologi digital. Oke. Baik, terima kasih Mas Kemat. Kalau gitu, sahabat madrasah semuanya, seperti yang tadi Mas Kemat sampaikan, program sudah running ya Mas ya, sudah selesai, mendapatkan respons yang sangat positif dari para GTK yang memang menjadi sasaran kita ya, sasaran program yang kemarin, dan harapannya nanti orang-orang yang sudah dilatih itu bisa menjadi ibaratnya agent of change ya, yang kemudian akan menyebarkan paham yang sama, paradigma yang baru ini, skill baru ini juga kepada SDM yang lainnya yang ada di madrasah gitu ya Mas ya. Kita berharap mereka menjadi duta literasi digital madrasah. Iya, menjadi duta literasi digital ya. Jadi ambasadornya gitu ya Mas ya. Oke, baik, terima kasih Mas Kemat untuk waktunya, ilmunya, dan juga penjelasannya yang deep banget, seru banget gitu ya Mas Kemat ya. Terima kasih juga sahabat madrasah yang sudah menyaksikan sesi kali ini. Saya rasa sekian untuk sesi saat ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.